Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ina Marcelina Putri dan sekarang aku lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, tepatnya di program studi bimbingan dan konseling nih. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya UHAMKA, kampus yang terkenal banget di Jakarta dengan akreditasinya yang unggul dan banyak program studi yang sudah terakreditasi unggul dan juga A. Nah, di UHAMKA ini juga nggak hanya itu aja, suasananya yang islami, lingkungannya yang nyaman, dan banyak banget kegiatan mahasiswanya yang sangat-sangat aktif. Nah, sebelum aku masuk ke materi tentang tugas perkembangan siswa di tingkat sekolah menengah pertama, aku mau kenalin dulu nih tentang kampus dan prodi aku biar kalian punya gambaran gimana sih rasanya jadi mahasiswa di sini. Welcome di FKIP UHAMKA. Kamu yang punya passion buat ngajar dan cita-cita pencerdasan bangsa, sudah siap belum nih nemuin kampus yang bisa upgrade skill, nambah teman, dan bikin kamu jadi guru paling keren? Lihat deh gedung FKIP. Fasilitasnya itu nggak main-main, modern banget, dan lokasinya juga strategis. FKIP menyiapkan tempat belajar yang nyaman dan juga bikin kamu betah, yang merupakan startline impian kamu. Di sini vibes-nya juga asik banget. Kamu akan ketemu teman-teman sevisi dan dosen yang suportif karena FK percaya guru terbaik itu lahir dari lingkungan yang penuh semangat, integritas, dan kekeluargaan. Kelas gak akan membosankan karena FK menggunakan cara belajar yang seru, diskusi bareng, dan praktik langsung. Kamu bisa eksplorasi ilmu di lab science, lab komputer, sampai belajar jadi presenter profesional di ruang kelas yang interaktif. Semua ini untuk melahirkan guru yang kreatif, menguasai teknologi, dan jago di bidangnya. Mahasiswa itu balance, selain kuliah, kita bisa ibadah di Masjid Darul Ulum, olahraga bareng, atau nongkrong sambil belajar di taman kampus. Oh iya, buat calon guru, PAUD atau TK kita punya simulasi kelas yang lengkap. Buat teman-teman yang pengen jadi guru yang juga bisa jago content creation, di FKIP kita mempunyai studio podcast dan juga broadcasting yang canggih, latihan jadi host, bikin konten edukasi, dan menguasai kamera. Di FKIP UHAMKA kamu bisa jadi pendidik plus jadi influencer media digital. Nah, buat teman-teman yang mau jadi konselor profesional yang menginspirasi, di program studi bimbingan dan konseling, kamu akan biasa jadi ahli yang memahami psikologi, punya empati tinggi, dan mampu membantu siswa untuk menemukan potensi terbaiknya. Jangan khawatir kalau ada kesulitan, dosen-dosen kita itu ramah-ramah banget. Kita bisa diskusi serius, cari solusi bareng, dan mendapatkan bimbingan karir yang akan support perjalanan kamu. Nah, buat kamu yang pengen banget ngembangin bakat tersembunyi kamu, bisa banget nih ikutan UKM yang ada di FKIP UHAMKA yang bisa bikin pribadi kamu jadi semakin berprestasi, gak hanya di akademik, tetapi juga di non-akademik. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kamu siap jadi guru yang profesional, berakhlak mulia, dan punya daya saing tinggi, fix banget kamu harus gabung dengan FKIP UHAMKA. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti teman-teman. Kali ini kita akan bahas tugas perkembangan siswa sekolah menengah pertama, mulai dari aspek sosial, emosional, kognitif, sampai penyesuaian diri yang biasanya terjadi di masa remaja awal. Yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, teman-teman pernah nggak sih ngelihat anak-anak SMP yang tiba-tiba suaranya tuh berubah, emosinya naik turun, atau mereka tuh bingung nyari jati diri mereka? Tenang teman-teman, itu tuh bukan mereka doang yang ngalamin hal seperti itu. Karena itu semua tuh bagian dari tugas perkembangan yang memang harus mereka lewati. Jadi, teman-teman, di usia 12-15 tahun itu, hidup mereka lagi full speednya teman-teman. Fisiknya berubah, cara berpikirnya naik level, pertemanan makin penting, dan identitas diri mereka yang mulai terbentuk pada saat itu. Di video ini kita bakal bahas tuntas tentang tugas perkembangan siswa di SMP dengan penjelasan yang simpel, contoh nyata, dan dukungan penelitian ilmiah yang bisa membuat kita menjadi semakin paham kenapa semua perubahan itu bisa terjadi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman, yaitu mengenai pengertian tugas perkembangan.
Nah, jadi tugas perkembangan itu merupakan kemampuan atau perilaku yang pantas dan seharusnya muncul pada suatu fase usia tertentu. Harvey Gors, yaitu seorang ahli, menjelaskan bahwa setiap usia membawa tugas wajib yang diperlukan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Jadi, untuk anak SMP, ada kemampuan khusus yang harus muncul pada fase ini, seperti penyesuaian fisik, sosial, dan juga emosi. Menurut Harvey Gors, bila seseorang remaja berhasil menyelesaikan tugas perkembangan, ia akan merasa puas dan percaya diri sehingga lebih siap memasuki tahap remaja berikutnya. Sebaliknya, bila gagal, mereka akan mengalami hambatan, misalnya seperti kebingungan identitas mereka, sulit bergaul, atau rendah percaya diri. Nah, makanya tugas perkembangan ini penting banget bagi siswa SMP yang berada di masa transisi anak remaja. Karena perubahan hormon, tuntutan sekolah, dan mulai pentingnya teman sebaya itu membutuhkan kemampuan adaptasi yang baik, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konteks siswa SMP 12-15 tahun. Jadi teman-teman, pada usia 12-15 tahun ini perubahan terjadi serentak. Fisik seperti pubertas, emosi seperti mood swing, sosial seperti teman sebaya yang dominan, dan moral yang mulai mempertanyakan aturan. Nah, semua ini membuat fase SMP menjadi sangat unik dan menantang bagi para siswa, teman-teman. Nah, siswa di SMP ini mereka mulai mempertanyakan mengenai identitas mereka, seperti aku siapa. Dalam pertemanan mereka mulai memilih kelompok teman yang cocok. Terus dalam emosi mereka mulai mengelola emosinya supaya stabil. Dan terkait akademik mereka mulai menghadapi tuntutan akademik yang lebih berat. Nah, jadi 4 tantangan ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas tugas perkembangan yang pertama, yaitu mengenai perkembangan fisik. Jadi perkembangan fisik di SMP itu lagi masuk ke tahap yang cepat banget perkembangannya, seperti tinggi badan dan berat badan yang mulai meningkat. Ini tuh terjadi karena hormon pertumbuhan itu lagi aktif-aktifnya. Nah, menurut penelitian, perubahan ini tuh bikin remaja merasa dia tuh sering kaget sama tubuhnya. Nah, berat badan yang berubah, lemak tubuh bertambah pada perempuan, otot mulai berkembang pada laki-laki, itu juga membuat para remaja ini kaget terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Yang kedua, itu muncul ciri seksual primer dan juga sekunder, seperti menstruasi, mimpi basah, suara berubah, rambut tumbuh, dan bentuk tubuh yang berubah total. Nah, ini juga dijelaskan oleh penelitian dari Winanda dan teman-temannya, yang dimana hal perubahan ini tuh berpengaruh terhadap rasa percaya diri anak. Yang ketiga itu perubahan kulit atau jerawat yang sering muncul, serta kesadaran akan penampilan. Nah, ini disebabkan oleh hormon-hormon yang sedang meningkat tadi. Nah, terus mereka tuh jadi sadar banget terhadap penampilannya. Mereka juga jadi sering bercermin, membandingkan diri dengan teman ataupun influencer. Jadi tugas perkembangan pada tahap ini tuh bukan hanya mengalami perubahan, tapi tentang bagaimana mereka menerima tubuh mereka yang baru. Meskipun kadang terasa canggung, aneh, atau membuat tidak percaya diri, siswa itu perlu belajar merasa nyaman dengan perubahan tersebut, memahami bahwa setiap orang punya waktu pubertas yang berbeda, dan mulai membangun cara berpakaian, bergerak, dan bersosialisasi yang sesuai dengan tubuh barunya. Nah, penelitian oleh Biro dan Dorn 2005 ini menunjukkan bahwa remaja yang mampu menerima tubuhnya selama pubertas itu memiliki penyesuaian sosial dan emosional yang lebih baik. Artinya, penerimaan tubuh berperan penting dalam pembentukan konsep diri, rasa percaya diri, dan hubungan mereka dengan teman sebayanya. Selain itu juga ada penelitian yang menjelaskan bahwa perubahan fisik yang cepat itu bisa memicu kecanggungan. Tetapi kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut itu berkaitan langsung dengan kesejahteraan psikologis remaja. Nah, contoh kasus dari perkembangan fisik itu seperti kasus body shaming yang sering terjadi pada
yang sering terjadi pada siswa-siswa SMP, yang dimana temannya itu mengejek karena badannya itu yang berubah lebih cepat dari yang lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pubertas setiap anak itu berbeda waktunya. Kalau ada yang kecepatan biasanya itu jadi sasaran komentar. Kalau kelambatan itu bisa memicu minder atau tidak percaya diri. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi ditambah tekanan sosial, itu bisa menjadi masalah yang besar untuk citra tubuh remaja. Oke, sekarang selanjutnya itu membahas tentang tugas perkembangan kognitif. Di usia SMP ini cara berpikir anak itu udah mulai naik level. Kalau dulu mikirnya mereka cuman yang kelihatannya aja, sekarang mereka tuh mulai berpikir secara abstrak dan juga kritis. Nah, apa saja yang berkembang pada tahap ini tuh mereka mulai bisa berpikir abstrak yang tadi tuh, misalnya tentang keadilan, moral, ataupun masa depan. Kedua, mereka sudah mulai menganalisis sebab akibat lebih kompleks lagi. Ketiga, mereka mulai mengerti konsekuensi, misalnya mempertimbangkan kalau A terjadi maka B bisa muncul. Ini sesuai dengan teori Piaget bahwa usia 11 atau 12 sampai 15 tahun adalah masa awal operasional formal, yaitu kemampuan berpikir secara lebih fleksibel dan rasional. Walaupun sebenarnya sering banget siswa SMP itu masih impulsif gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya mereka mulai mengambil keputusan sendiri meskipun gampang goyah karena masih dalam tahap perkembangan. Selanjutnya fungsi eksekutif mulai naik, tapi dia belum stabil. Nah, di sini dijelasin bahwa kontrol diri dan planningnya siswa SMA itu masih belum matang. Jadi terjadi ketidakstabilan antara fungsi eksekutif tersebut. Nah, siswa SMP di sini mulai dilatih untuk tidak hanya mengerjakan tugas ketika disuruh saja, tetapi mereka mulai merencanakan sendiri bagaimana cara belajar mereka. Nah, hal ini tuh disebut dengan self-regulated learning. Bagaimana siswa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu memecahkan masalah secara mandiri, mulai dari masalah akademik, seperti soal-soal analitis, sampai masalah sehari-hari seperti manajemen waktu ataupun kerja kelompok. Nah, contoh kasus dalam tugas perkembangan ini tuh misalnya seperti anak SMP yang ikut-ikutan tren TikTok yang padahal hal tersebut itu berbahaya, seperti kayak ngelakuin challenge yang membahayakan orang sekitarnya. Nah, fenomena ini hampir selalu viral di setiap tahunnya sejak 2020, yaitu masa COVID. Kenapa ini bisa terjadi? Karena secara kognitif mereka tuh belum memahami secara penuh mengenai resiko yang mereka lakukan. Jadi kontrol impuls belum kuat sehingga menyebabkan rasa penasaran ditambah lagi dengan tekanan teman yang terus-menerus menyuruh dia untuk melakukan hal tersebut, sehingga anak ini akan tetap melakukan hal tersebut tanpa berpikir lebih jauh mengenai resikonya. Selanjutnya kita masuk ke tahap tugas perkembangan emosional. Nah, kalau misalnya kamu pernah lihat anak SMP yang awalnya tuh dia senyum-senyum doang, terus 5 menit kemudian mereka mulai marah-marah sendiri, terus 10 menit kemudian mereka diem aja. Nah, hal itu terjadi wajar banget karena mereka pada saat itu tuh mengalami yang namanya mood swing secara cepat, yaitu masa yang disebut juga sebagai puncak emosionalitas. Kedua, mereka tuh bisa sensitif banget terhadap komentar-komentar kecil, jadi mudah marah meskipun hal tersebut tuh sepele gitu. Terus selanjutnya mereka regulasi emosi mereka belum matang dan mereka tuh butuh validasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, karena emosi siswa SMP ini cenderung naik turun, ini disebabkan oleh perubahan hormon dan juga perubahan struktur otak mereka. Maka tugas perkembangannya adalah belajar mengenai emosi sendiri, memahami penyebabnya dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Nah, tugas perkembangan mereka di sini tuh menuntut mereka untuk mulai berlatih mengontrol tindakannya supaya hubungan sosial
di sekitarnya itu lebih baik lagi. Nah, contoh kasus dari tugas perkembangan ini tuh contoh kasus permasalahan dalam tugas perkembangan ini tuh seperti kemarin video viral yang dimana siswa SMP itu mulai membanting meja dan teriak-teriak ke teman sekelasnya karena mereka diejek-ejek gitu. Jadi si gurunya ini sampai harus turun tangan buat nenanginnya. Nah, hal ini tuh terjadi karena hormon pubertas itu bikin emosi itu gampang memuncak. Jadi kemampuan mengelola emosinya itu dia belum ikut berkembang, jadinya tuh muncul ledakan-ledakan emosi yang tidak teratur. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas perkembangan sosial, yang dimana tugas perkembangan sosial ini menjadi penting banget untuk anak-anak SMP karena menurut mereka teman sebaya itu merupakan harga mati bagi mereka. Nah, di sini tugas perkembangan yang terjadi itu seperti teman sebaya jadi sumber identitas mereka. Jadi tanpa teman sebaya, mereka tuh akan kehilangan jati diri mereka, merasa diri mereka tuh nggak sempurna karena nggak punya teman gitu. Selanjutnya itu rentan terhadap tekanan kelompok, yang dimana mereka tuh akan terus mengikuti perkataan temannya, atau misalnya temannya tuh bilang harus seperti ini, harus seperti itu, mereka tuh ikut-ikut aja gitu, ikut-ikut aja supaya dia diterima dalam kelompok tersebut gitu. Terus selanjutnya itu mulai membuat kelompok atau geng-geng kecil. Selanjutnya mereka di sini mulai bekerja sama dan menerima perbedaan. Selanjutnya rentan terhadap peer pressure, yaitu kelekatan dengan orang tua. Dan yang terakhir mereka ini mulai tertarik dengan lawan jenis mereka. Jadi di sini tugas perkembangannya adalah belajar dalam memilih teman yang positif, menghargai perbedaan, dan juga membangun hubungan yang saling mendukung. Jadi hubungan teman sebaya yang sehat itu membuat remaja merasa diri dia tuh diterima dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Dan pada tahap ini juga konflik antar teman tuh sering banget terjadi, baik karena salah paham, perbedaan pendapat, atau pengaruh emosi. Nah, tugas mereka di sini yaitu belajar menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, seperti berdialog, mencari solusi, dan juga memahami sudut pandang orang lain. Nah, untuk menghindari pertengkaran, bullying, dan juga masalah sosial lainnya. Contoh kasus atau permasalahan dalam tugas perkembangan ini tuh seperti kasus bullying yang sering banget kita dengar di setiap tahunnya. Entah itu korbannya dipukul atau dirundung secara verbal atau diejek-ejek dalam hal lain. Nah, ini tuh bisa terjadi karena menurut penelitian, anak SMP itu gampang banget mengikuti arus-arus kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok pertemanan mereka itu agresif, dia juga bakal mengikuti, dia juga bakal ikut agresif. Dan sebaliknya, kalau misalnya pertemanan mereka baik, maka mereka akan ikut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk ke tugas perkembangan moral. Nah, di tahap ini remaja itu mulai melihat atau mulai mempertanyakan alasan dari suatu aturan. Jadi mereka nggak hanya iya-iya aja atau cuman manut-manut aja, tapi mereka mulai mempertanyakan kenapa alasan tersebut dibuat, apa resiko kalau melanggar aturan tersebut gitu. Yang kedua, mereka mulai membangun sistem nilai pribadi mereka, mulai memperdulikan soal keadilan, mulai berani punya opini sendiri, dan mulai berani berpendapat ke orang di sekitarnya. Nah, contoh kasus atau permasalahan dari tugas perkembangan ini tuh seperti banyak siswa SMP yang terkadang tuh mengajukan protes soal aturan sekolah, seperti kayak jam masuk sekolah atau seragam sekolah, atau mulai yang sering banget terjadi tuh alasan untuk bermake up gitu, atau aturan membawa HP. Mereka mulai menyampaikannya lewat posis atau lewat media sosial
kenapa harus ada aturan tersebut gitu. Nah, kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena moral mereka itu berkembang ke tahap di mana mereka itu mulai menilai aturan berdasarkan logika dan pengalaman pribadinya. Nah, penelitian dari Papilaya dan teman-teman pada tahun 2022 itu mereka bilang bahwa remaja itu ingin aturan yang masuk akal, jadi bukan cuman sekedar perintah aja. Selanjutnya masuk ke tahap perkembangan yang terakhir, yaitu tahap perkembangan kepribadian, yang dimana fase ini tuh mulai merupakan fase pencarian jati diri atau identitas mereka, dimana mereka di sini mulai mencoba berbagai gaya dan peran dengan mengikuti influencer atau role model mereka. Mereka juga di sini mencoba untuk masuk ke berbagai kelompok-kelompok sosial yang menurut mereka dianggap sesuai dengan keinginan mereka. Terus mereka juga di sini memilih minat dan hobi yang mempresentasikan diri mereka sendiri. Mereka juga mulai memikirkan masa depan, mulai seperti untuk tahap selanjutnya yaitu SMA, mereka akan memilih untuk masuk ke IPA ataupun IPS, terus mau bekerja sebagai apa kayak gitu. Nah, menurut penelitian, fase ini merupakan fase yang krusial karena di sini identitas versus kebingungan identitas. Nah, konsep diri positif ini berarti si siswa atau individu ini merasa berharga, percaya diri, dan menerima kekurangan diri mereka. Nah, hal ini sangat penting agar remaja tidak mudah terpengaruh tekanan sosial, bullying, ataupun perbandingan diri yang negatif. Contoh kasus atau contoh masalah dari tugas perkembangan ini tuh seperti kasusnya banyak anak SMP atau siswa-siswa SMP yang sering banget kabur dari rumah untuk ngikutin gaya hidup atau teman-teman yang dianggap cocok dengan dirinya. Nah, fenomena ini sering banget muncul berulang-ulang kali di setiap tahunnya di kota-kota di Indonesia. Hal ini tuh terjadi karena kalau misalnya remaja tidak merasa dipahamin di rumah, mereka akan mencari identitas lewat lingkungan lain seperti itu. Jadi secara kesimpulan, tugas perkembangan SMP itu mencangkup fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan juga kepribadian. Yang dimana pada akhirnya kita bisa melihat bahwa perkembangan siswa SMP itu tidak hanya berdiri sendiri, mereka tidak hanya berubah secara fisik, tetapi juga cara berpikir, cara mengelola emosi, cara bersosialisasi, cara memandang benar atau salah, dan bagaimana mereka mengenali diri sendiri. Nah, semua aspek ini berjalan bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, perubahan fisik dapat mempengaruhi kepercayaan diri, lalu kepercayaan diri mempengaruhi hubungan sosial dan moralitas. Nah, karena itu tugas perkembangan remaja SMP itu harus dipahami secara benar. Jadi bukan hanya secara benar dan hanya satu saja, tetapi dalam semua aspek itu harus dipenuhi tugas perkembangannya. Nah, yang kedua itu keberhasilan menjadi penyesuaian yang sehat. Jadi kalau siswa dapat melalui tugas perkembangan dengan baik, misalnya mereka mampu menerima tubuhnya, bisa mengatur emosi, memiliki teman yang mendukung, punya strategi belajar, serta mulai memahami identitas dirinya, mereka akan menunjukkan penyesuaian diri yang sehat. Nah, itu bisa terlihat dari perilaku yang stabil, hubungan sosial yang baik, motivasi belajar tinggi, dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah. Dengan kata lain, semakin baik perkembangan remaja, semakin siap mereka menghadapi tantangan di masa remaja tengah dan juga akhir. Selanjutnya, BK di sini berperan penting banget dalam dukungan perkembangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena siswa SMP adalah kelompok yang sedang banyak berubah dan membutuhkan pendampingan. Nah, guru BK di sini membantu siswa. Sekian video pembahasan mengenai tugas perkembangan siswa SMP. Jika ada kurang, mohon dimaafkan, dan
tolong dikoreksi di bawah kolom komentar. Dan aku tunggu kalian untuk join ke prodi bimbingan dan konseling di UHAMKA ya teman-teman.